Selamat pagi pemirsa. BLT atau bantuan langsung tunai memang ibarat permen manis bagi rakyat maupun pemerintah. BLT bukanlah solusi permanen untuk menyelamatkan masyarakat rentan dari berbagai gejolak yang ada. Karena nyatanya BLT tidak setara dengan kenaikan harga-harga. Permasalahan lain, banyaknya penyelewengan penyaluran BLT. Begitu longgarnya sistem pendataan dan distribusi BLT membuat kasus korupsi mudah terjadi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 1 November 2023 dengan tema Waspada Bansos Alat Politik bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti terkait editorial pagi ini dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Tentunya tidak pernah dapat bansos ya. Kalau sampai dapat bansos berarti itu bukti nyata bagaimana pendataan itu salah begitu ya. Kita kasih ke yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Kita akan bicarakan bansos itu Mas Arief, tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Netralitas sebatas janji. Nah, ini kenapa kemudian judulnya semacam menyudutkan begini nih, Mas Arief, bagaimana Mas? Kita masih segar ya, terikat di hadapan para PJ kepala daerah, pejabat kepala daerah 2 hari lalu, di mana Presiden menyatakan beliau akan mengontrol secara ketat dan akan mengganti kalau ada yang melakukan pelanggaran, dan ternyata yang tidak netral ya? Ternyata Wakil Wamendes dalam hitungan waktu belum 2 kali 24 jam sudah melakukan pelanggaran tersebut dengan menyatakan pemenangan terhadap Gibran. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi peringatan buat kita semua ya, agar ini adalah hal yang terakhir, atau ini merupakan sebuah janji saja gitu ya yang akan dilanggar pada kenyataannya. Karena kan kalau seperti gambar yang kita tayangkan ini, Mas Arief, makan siang bersama dengan 3 baca pres ini kan banyak orang mengatakan simbol yang baik untuk menunjukkan bahwa tiga-tiganya didukung oleh Presiden, begitu ya Mas Arief ya. Tapi ada juga yang mengatakan dari letak tempat duduk itu beda loh dukungannya, katanya begitu ya, Mas Arief. Ini kan ada yang berhadapan, ada yang sampingkan. Iya, jadi akhirnya memang harus dibuktikan ya di dalam tindakan nyata netralitas itu ditunjukkan dan diterapkan oleh pemerintah. Kita harapkan itu yang terjadi. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan sidang etik di Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK dituntut tunda putusan batas usia capres. Nah ini kan sudah berlaku nih, makanya ada yang bisa mendaftar. Bagaimana? Ini merupakan salah satu upaya ya, dan saya pikir ini merupakan hak dari warga negara. Dan apabila kita melihat beberapa pendapat dari para ahli hukum tata negara, barusan juga selain Prof. Denny Indrayana juga ada Prof. Susi Dwi Haryanti dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang menyatakan bahwa strong abuse judicial review terhadap perkara nomor 90 dari MK. Dan ini memang tampaknya menjadi noda terhadap kredibilitas dan integritas MK yang susah dihilangkan ya dengan putusan dari Pak Anwar Usman seperti ini, di mana banyak hal yang seharusnya dari awal sudah bisa dihindari. Konflik kepentingannya, konflik kepentingannya, dan juga beberapa hal yang dianggap ini melecehkan akal sehat. Ini terakhir di dalam berita dikatakan, kita juga lihat kemarin ada anggota DPR yang mengusulkan hak angket ini ke MK. Itu akan terjadi atau memang itu hanya move politik saja itu? Saya pikir itu adalah tindakan politik ya, karena keputusan lembaga yudikatif tidak bisa dibatalkan, judicial review ya. Karena final and binding ya. Tapi mungkin apa yang diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi pembelajaran ke depannya ya Mas Arief ya. Kita ikuti nanti perkembangannya atau putusannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri. Muncul nama Alex Tirta di kasus Firly. Wah, ini bagaimana ceritanya nih Mas Arief? Ada seorang pengusaha yang diminta untuk menyewa atau menjadi pihak yang menyewa rumah
di Jalan Kartanegara nomor 46 itu atas nama beliau, atas nama Alex Tirta. Meskipun kabarnya dana untuk menyewa tersebut di-reimburse oleh Pak Firly. Namun ini juga merupakan salah satu hal yang agak aneh karena memerlukan safe house itu merupakan salah satu hal yang cukup mencurigakan apabila yang dibutuhkan adalah safe house. Jadi seberapa terancamnya Firly untuk memiliki kegiatan-kegiatan di luar kantor dan di luar rumah untuk memiliki safe house seperti ini. Apalagi juga nama yang pada akhirnya digunakan adalah nama orang lain. Iya, aneh juga sih. Dari awal saya mendengar tentang safe house. Kalau lihat film-film ya Mas Arief ya, itu kan biasanya dipakai untuk entah melindungi saksi atau menjadi perlindungan bagi agen rahasia begitu ya, mata-mata begitu. Ini apa ceritanya Ketua KPK kok perlu safe house ya? Ya sudah, kita tunggu nanti seperti apa. Kita harapkan ada transparansi atau kejelasan terkait dengan kasus ini. Kita langsung ke editorial pemirsa dan Mas Arief. Waspada bansos alat politik. Ini kan memang sesuatu yang sudah lama kita duga, kita curigai, tapi kan belum atau jarang sekali terjadi pembuktian bahwa itu bansos menjadi alat politik. Bagaimana kemudian seruan ini bisa mencegah bansos dipakai sebagai alat politik, Mas Arief? Seruan tetap akan menjadi seruan kalau tidak ada sebuah mekanisme yang bisa mengontrol hal tersebut. Dan salah satu hal yang pada akhirnya bisa kita lakukan untuk mekanisme kontrol adalah publik. Bagaimana publik berpartisipasi. Dan dalam situasi di mana era keterbukaan dan teknologi informasi demikian canggih, saya merasa bahwa tidak ada lain yang pada dasarnya lebih powerful daripada kontrol publik terhadap situasi ini. Karena apa? Selain juga para kompetitor atau kandidat-kandidat yang lain yang tidak punya fasilitas bansos seperti ini, kekuatan publik lewat sosial media itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya bisa kita andalkan. Karena bukan apa-apa, Leo, sejak 2022 sampai 2023 ini, kita mencatat ada 11 BLT. Dan yang terbaru ada 11 jenis BLT ya? 11 jenis BLT. Yang baru ada BLT buat korban El Nino. Mereka akan mendapatkan Rp200.000 ya. Per bulan. Dan buat mereka ini merupakan sebuah hal yang cukup besar apabila itu disalahgunakan. Karena kita tahu banyak pihak yang sama sekali membutuhkan uang ini. Dan apabila ini dikait-kaitkan dengan kepada siapa pilihan itu mereka harus jatuhkan, ini akan sangat efektif apabila itu diselewengkan. Pertanyaannya adalah kan langkah-langkah menggunakan bansos sebagai alat politik terkait dengan kepemiluan ya biasanya, Mas Arief. Lalu umumnya yang sering terjadi, Bawaslu misalnya itu mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa karena belum masuk ke masa kampanye. Ini celah-celah hukum yang kemudian terus-terusan terulang. Pertanyaannya, apakah cukup efektif kalau masyarakat yang memviralkan misalnya adanya penyelewengan? Karena kan siapa tahu itu dilakukan dengan tertutup. Kita akan bahas ini, Mas Arief dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 1 November 2023. Waspada bansos alat politik. Waspada bansos alat politik. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan yang paling senang membuat program bantuan langsung tunai atau BLT. Meski saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pernah mengkritik program BLT. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kenyataan kini sedikit-sedikit BLT. Sederet BLT di era Joko Widodo antara lain bantuan subsidi upah BSU atau BLT, gaji sebesar dengan alokasi anggaran 8,8 triliun rupiah pada 2022. BLT minyak goreng dengan alokasi anggaran 6,2 triliun rupiah pada 2022. BLT UMKM 14,21
triliun rupiah pada 2021, BLT melalui program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan tunai pangan bagi pedagang kaki lima dan warung atau PKLW, bantuan modal usaha sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pedagang, kartu prakerja mencapai 11 triliun rupiah pada 2022, BLT dana desa bergulir hingga 2022. Sesuai PMK 190 tahun 2021 sebagai turunan Perpres 109 tahun 2021, BLT dana desa dipatok minimal 40% dari anggaran dana desa hingga bansos anak yatim. Tahun ini BLT BBM akan kembali disalurkan dengan anggaran 12,39 triliun rupiah. Kemudian pemerintah menambah lagi program bantuan dengan BLT El Nino sebesar 7,52 triliun rupiah. BLT El Nino direncanakan disalurkan selama 2 bulan, November dan Desember 2023. Memang pada laporan Bank Dunia 2005 dan 2008, BLT tersebut efektif meningkatkan perlindungan sosial ke masyarakat yang rentan. Efek lainnya, BLT memang ibarat permen manis bagi rakyat maupun pemerintah. Rakyat girang mendapat bantuan instan, meski efeknya bisa menguap sekejap jika tidak tepat digunakan. Untuk pemerintah, BLT adalah permen manis untuk mengerek citra. Bagaimanapun, dampaknya BLT bukanlah solusi permanen untuk menyelamatkan masyarakat rentan dari berbagai gejolak yang ada, baik gejolak karena harga minyak, COVID-19, hingga El Nino yang terjadi sekarang ini. Kelas pekerja penerima BLT gaji bahkan ramai mengkritik program tersebut, sebab nyatanya BLT tidak setara dengan kenaikan harga-harga. Mereka pun meminta solusi yang lebih nyata dan langgang dari pemerintah. Permasalahan yang juga mengkhawatirkan adalah banyaknya penyelewengan penyaluran BLT. Dari sejumlah daerah dilaporkan jika kisruh data yang sudah bertahun-tahun membuat beberapa ketua RW dan kepala desa dikeroyok warga. Pada Juni 2023, Mensos Tri Risma Harini mengungkapkan mencoret 5,8 juta calon penerima bansos karena tidak sesuai kriteria. Meski pemuktahiran data telah dilakukan, tidak terjamin jika seluruh penerima bansos sudah sesuai kriteria. Begitu longgarnya sistem pendataan dan distribusi BLT membuat kasus korupsi mudah dilakukan. Korupsi terjadi di berbagai lini, dari distribusi sampai oleh menterinya sendiri. Juliari Batubara terbukti melakukan korupsi bansos COVID-19 saat menjabat Mensos. Ia merugikan negara 32 miliar rupiah namun hanya divonis 12 tahun. Itu pun mendapat remisi 4 bulan Agustus lalu. Praktik rasuah lainnya di Kemensos adalah distribusi berat bansos yang merugikan negara sampai 127,5 miliar rupiah. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya ditahan pada Agustus lalu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap para tersangka membuat satu konsorsium sebagai formalitas untuk menggarong uang negara. Kini BLT El Nino juga patut diawasi ketat. Risiko penyelewengan bukan hanya karena data dan jalur distribusi, melainkan sudah terendus sejak penentuan masa penyaluran. Penyaluran menjelang masa kampanye ini sangat mudah dimanfaatkan untuk menjadi kampanye terselubung, apalagi salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sangat dekat dengan sumbu pemerintahan. Sebab itu, semestinya anggaran BLT El Nino disalurkan lewat program yang lebih nyata dalam adaptasi iklim. Kita pun mudah melihat di pemberitaan jika tidak sedikit Pemda yang kewalahan dalam memberikan bantuan air bersih. Minimnya armada mobil air membuat desa-desa baru terdatangi di jarak lebih dari seminggu. Nestapa nyata itu jelas tidak akan bisa tertolong dengan uang
Rp200.000 per bulan. Meski menggenggam uang, warga tetap tidak akan bisa membasahi kerongkongan, apalagi lahan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, kalau bicara bantuan langsung tunai, ini kan seperti banyak orang mengatakan yang diberikan ini ikannya begitu ya, bukan kailnya, bukan pancingnya. Tapi kan itu juga dibutuhkan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terlemah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita masyarakat biasa itu benar-benar bisa membantu mengawasi pemberian atau alokasi bansos ini supaya tidak dikaitkan dengan kepentingan politik siapapun? Ya, banyak sekali Leo. Salah satu contoh yang pada dasarnya bisa kita gunakan ya adalah beberapa kasus terdahulu. Misalnya dari ucapan-ucapan pihak yang membagikannya. Atau misalnya proses pembagiannya juga menggunakan alat peraga. Itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan. Dan hal ini pada akhirnya saya yakin ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat mudah dibuktikan. Karena pihak yang bisa memantau ini bukan saja rakyat, tapi juga kandidat lawan politik. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang akan sangat mudah bisa terpapar dan bisa kita saksikan bersama-sama apabila ada yang mencoba-coba untuk melakukannya. Baik, kita akan bertanya dulu Mas Arief. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM, Wahyudi Kumorotomo. Pak Wahyudi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Wahyudi, menjadi, saya tidak tahu, pengetahuan atau rahasia umum ya selama sekian tahun bahwa ketika satu wilayah bukan pendukung dari petahana di level daerah maupun nasional, maka biasanya pembangunannya relatif tertinggal begitu. Dan ini juga terkait dengan bansos atau apapun namanya bantuan. Memastikan bahwa bansos ini tidak dipakai sebagai alat politik, caranya bagaimana Pak Wahyudi? Ya, kalau kita melihat bantuan sosial itu sebenarnya kan, atau juga BLT, sebenarnya secara universal itu per definisi itu adalah conditional cash transfer. Dan tujuannya memang untuk hal-hal yang sifatnya emergensi. Dulu misalnya saja bantuan langsung itu tahun 2004 itu ketika Pak SBY menjadi presiden itu kan maksudnya untuk mengatasi kemiskinan kelompok miskin yang tiba-tiba jatuh miskin karena harga BBM naik sampai 115% waktu itu. Pada saat pandemi kita juga melihat BLT Bansos itu dimaksudkan untuk memberi pekerjaan kepada orang-orang atau memberikan cash transfer ya tunai, uang tunai kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi belakangan kita kan melihat ini seolah-olah dan bukan seolah-olah memang sebenarnya menjadi alat politik karena tahu persis rezim dimanapun bahwa itu akan mempengaruhi persepsi rakyat, warga, kelompok miskin, silent majority gitu terhadap rezim. Dan untuk mengatasinya tentu saja kita perlu memastikan bahwa tidak ada atribut apapun di dalam kemasan, di dalam proses pemberian dan sebagainya. Dan sekali lagi karena conditional mestinya yang memperoleh juga ada syarat tertentu, kelompok miskin, orang yang tidak memiliki pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah ini yang tidak ditaati saya kira. Kalau pemerintah dan semua pihak itu ingin netral, maka atribut-atribut itu mestinya tidak ada di dalam bantuan sosial dalam bentuk apapun. Begitu. Kalaupun memang tidak ada atribut, kita sering mendapati bahwa penyampaian BLT itu disampaikan dengan disertai dengan ucapan lisan. Ingat ya, ini yang memberikan siapa loh, begitu. Itu bagaimana ya Pak Wahyudi? Karena kan kalau lisan seperti itu tidak ada bukti yang kita bisa pakai untuk mengadukannya begitu. Ya, saya kira Bawaslu mestinya bergerak cepat dalam hal ini, harus betul-betul mencermati di setiap event bansos itu
mestinya kan tetap ada rekaman siapa yang membagikan, bagaimana cara membagikan, apakah betul ini sesuai dengan target, atau sekali lagi tadi kan saya katakan mestinya conditional, harus dengan syarat-syarat tertentu, ada syarat untuk siapa yang berhak. Tapi dalam banyak hal kan kemudian ini berikan saja, kemudian dengan tambahan itu tadi janji ojo lali lo kalau di dalam bahasa Jawa, atau ingat siapa yang memberi, kemudian semuanya yang memberi pakai seragam warna tertentu bahkan atribut partai. Ini jelas tidak bisa diperkenalkan kalau Bawaslu betul-betul cermat di dalam proses pemberian bansos. Dan itu saya kira mestinya kita bisa mengontrol itu mestinya kalau memang betul-betul KPU Bawaslu dalam posisi yang profesional dan sekaligus netral, begitu. Pak Wahyudi, soal netralitas itu kan menjadi tanda tanya besar karena ketika kita lihat Pilpres diikuti saat ini sejauh ini oleh salah satu pasangan yang ada anak dari presiden, apakah kemudian kita bisa berharap atau bisa yakin pemberian bansos itu akan benar-benar netral? Satu, yang kedua, kalau memang ada pesan-pesan politik pada saat penyerahan bansos, karena mungkin itu terkait, mungkin ya saya bilang ya, bisa jadi tidak, saya harap tidak, tapi mungkin terkait dengan kekuasaan yang besar, apakah kemudian para penyelenggara dan termasuk pengawas pemilu seperti tadi Bawaslu Anda katakan berani untuk menindaknya, Pak Wahyudi? Ya, kalau kita memang mengharapkan betul bahwa KPU, Bawaslu itu menjadi sarana demokrasi kita untuk betul-betul menjamin bahwa setiap lembaga penyelenggara pemilu itu memang profesional dan netral, dan itu penting bagi generasi yang akan datang bahwa demokrasi itu mestinya ya the level of playing field itu mestinya sama. Itu ya kita memang harus jamin. Tentu saja kita tidak perlu a priori bahwa ini pasti gitu ya. Karena kita harus tetap buktikan itu. Jadi kalau memang bukti-buktinya memang nyata bahwa ada pelanggaran di dalam penggunaan atribut, dalam pembagian bansos, ya kita harus kemudian adukan itu, dan kemudian bukti-buktinya juga disampaikan secara objektif. Kalau ada pelanggaran, jangan ragu-ragu juga, tentu saja harus diberikan sanksi yang tegas. Begitu. Jadi penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU dan Bawaslu harus berani tegas ya, meskipun kalau nanti ternyata didapati yang melanggar itu adalah dekat dengan penguasa saat ini, harus berani begitu ya Pak Wahyudi ya? Iya, betul. Pastinya KPU itu bukan bagian dari pemerintah, ini bagian dari lembaga publik. Jadi harus betul-betul profesional dan tujuannya adalah untuk memelihara demokrasi kita supaya kemudian kita itu semakin dewasa dalam berdemokrasi. Jangan kemudian lembaga pemilu kemudian menjadi alat dari kekuasaan apapun. Ya, ini artinya kita itu hanya akan bisa menjadi dewasa dalam berdemokrasi apabila hal-hal seperti ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu kita juga lebih profesional, lebih netral, dan ini sinyal yang penting pasti akan disimak oleh generasi yang akan datang juga. Kita harap itu yang terjadi dan kita harus sama-sama awasi dan berani menyuarakan ya kalau sampai ada penyelewengan. Untuk saat ini terima kasih Kepala Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM Wahyudi Kumorotomo sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi. Pertanyaannya Mas Arief, walaupun tidak sama tapi kalau saya melihat bansos sebagai alat politik ini mirip-mirip dengan money politics, dan money politics mungkin sering kita kenal, lebih terkenal dengan serangan fajar dan yang lain-lain, itu kan dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, gelap-gelapan, dan sulit sebenarnya untuk membuktikan dan mengangkatnya. Nah ini bagaimana kemudian benar-benar kita bisa pastikan bansos ini tidak diselewengkan dengan motif politik? Sangat sulit, Leo. Sekarang kalau kita lihat dengan tanpa melakukan pelanggaran apapun, dengan menggunakan alat peraga, dengan membisikkan sesuatu, apabila sekarang Presiden Jokowi hadir di sebuah tempat terang benderang di berbagai macam tempat, melakukannya secara masif, dia memberikan ini di berbagai macam tempat, dan itu merupakan kantong-kantong suara yang pada dasarnya dibutuhkan oleh putranya untuk mendapatkan vote. Itu pun merupakan salah satu hal yang akan memberikan advantage tersendiri buat pasangan Prabowo dan Gibran. Karena bansos ini adalah sebuah
apa namanya ya, sebuah tools yang kalau kita lihat apa namanya, ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa membantu peningkatan pertumbuhan. Tetapi tools ini tidak dimiliki oleh kandidat yang lain gitu ya. Dan dilakukan secara terang-terangan pun ini memberikan advantage tersendiri. Apalagi diberikan secara gelap, secara sembunyi-sembunyi. Meskipun tanpa pesan apapun untuk memilih siapa begitu ya. Tanpa pesan apapun, itu aja punya advantage. Apabila apalagi ditambah dengan berbagai macam hal yang pada dasarnya mengandung sebuah pesan gitu ya. Jadi saya yakin bahwa salah satu hal yang pada akhirnya bisa dilakukan adalah pengawasan publik. Sekaligus tadi seperti yang Pak Wahyudi bilang bahwa dua lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu harus lekas dan tegas apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita saksikan dan kita jadikan pelajaran. Pertanyaannya itu juga Mas Arief. Bawaslu dan KPU berani, tegas dan cepat kalau itu terkait dengan pihak-pihak yang memang sedang berkuasa atau tidak? Pertanyaannya kan itu. Nah, karakteristik dari lembaga independen itu harus kita dukung ya, agar tidak terlalu mahal ongkosnya buat pemeliharaan demokrasi dan demokratisasi. Kalau misalnya KPU dari awal sudah memperlihatkan kecenderungan untuk menutup mata bagi sebagian pihak, dan membuka mata yang lebar-lebar untuk pihak yang lain, ini merupakan salah satu hal yang amat sangat mahal buat demokrasi kita. Kita melihat sebetulnya ketika bansos itu diberikan, itu kan yang memberikan pemerintah ya, eksekutif. Dan seharusnya teorinya pengawasnya adalah legislatif pada saat pemberian. Tapi kita juga tahu juga di saat sekarang ini ada harmonisasi dalam tanda petik antara eksekutif dan legislatif. Lalu yang mengawasi bansos, kalau itu bukan Bawaslu dan KPU, kita tuh mengawasinya masyarakat tuh seperti apa, Mas? Pertama, lembaga legislatif tetap masih bisa kita harapkan bahwa masih bisa ya. Tidak semua anggota DPR atau tidak semua fraksi itu kan menjadi bagian dari koalisi, ya, koalisinya pihak yang sedang berkuasa. Jadi dalam situasi di mana ada konstelasi seperti itu kita masih bisa berharap. Tetapi sekali lagi mekanisme pengawasan juga merupakan salah satu hal yang kita tidak bisa serahkan sepenuhnya pada mereka, tapi juga pada bagian dari publik. Saya sangat yakin Leo, apabila masih ada orang-orang yang memiliki nurani yang sangat kuat untuk bisa membuktikan bahwa kekuatan publik, people's power itu merupakan salah satu hal yang paling penting untuk bisa kita jadikan elemen agar proses pemilu ini bisa berjalan sangat lancar. Di dalam editorial ini dikatakan juga yang menarik ya, bahwa contohnya diambil adalah penerima BLT gaji ya, Mas Arief. Mengkritik program itu karena katanya BLT-nya tidak setara dengan kenaikan harga. Jadi memang ada BLT, tapi tidak bisa membantu mengejar kenaikan harga-harga barang yang mereka butuhkan. Nah ini kan akhirnya memang harus dievaluasi lagi BLT ini. Itu bagaimana ya? Apakah memang pemerintah murni bisa menentukan? Tadi Mas Arief katakan ada 11 jenis, jangan-jangan menjelang 14 Februari, berlipat ganda nih menjadi 110 jenis misalnya begitu, itu kita diam saja atau bisa melakukan apa ya? Kalau dari besaran dan jenisnya saya pikir Kementerian Keuangan tidak akan tinggal diam ya. Sehingga saya yakin bahwa yang paling penting adalah bagaimana sekarang pengawasan. Itu yang paling penting sekarang. Baik, kita harus jeda dahulu Mas Arief dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita untuk Mas Arief mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Timur, ada Pak Sandi. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sandi. Bagaimana Pak, bansos diawasi supaya tidak jadi alat politik, bisa atau tidak menurut Anda Pak Sandi?
Jadi yang pertama saya mau bilang, bansos itu kan ada dua ya, BLT dengan bantuan barang. Nah, kedua-duanya sebetulnya itu media yang untuk korupsi. Yang pertama, kalau bansos itu mereka memanfaatkan semua mulai dari packingnya, mulai dari kantongnya, sampai dengan barangnya itu semua di markup. Itu sudah fenomena. Bisa di markup. Di kementerian. Nah, yang kedua, biasanya mereka kerjasama dengan salah satu perusahaan. Atau mereka seperti yang bansos kemarin, mereka konsorsium yang dimanipulasi. Keuntungannya luar biasa. Itu untung. Yang kedua, BLT ini sebenarnya bagus. Cuman persoalannya salah sasaran. Dan kedua, nilainya tadi sudah diulas memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kemudian ini tetap dilaksanakan, saya kira ini akan memberikan dampak positif buat mereka yang bermain di politik di 2024 nanti. Ini sangat berbahaya. Nah, untuk itu saya pikir memang perlu ada pengawasan. Pengawasan DPR itu mohon maaf saja, secara umum saya kira tidak bisa kita harapkan. Kecuali mereka mungkin yang oposisi, tapi oposisi juga kan dikejar-kejar biasanya. Kalau sampai macam-macam ngomong macam-macam, dicarikan jalan. Nah, kalau orang-orang pribadi misalnya yang memang konten dengan penggiat-penggiat anti korupsi, itu bisa kriminalisasi. Nah, saya kira yang paling efektif adalah ini media perlu, Metro TV saya kira ini perlu menyuarakan terus. Nah, yang kedua, saya kira LSM. LSM yang netral perlu menjadi ujung tombak dalam rangka pengawasan. Yang ketiga, masyarakat sendiri. Khususnya misalnya, biasanya yang menggunakan ini kan mereka yang untuk yang memang lagi berkuasa ya. Apakah itu bupati, atau itu gubernur, atau DPR. Nah, tentu yang mereka berlawanan ini yang harus mengawasi, dan pengawasannya kita harus berani, masyarakat harus berani untuk menyampaikan. Nah, tetapi saya kira yang juga perlu selalu mengangkat ini adalah media, karena tanpa ada kritik dari media, tanpa ada backup dari media, ini semua juga mohon maaf aja, ini akan tidak diketahui. Mungkin demikian akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu saya kira terima kasih buat Metro yang memang selalu mengangkat isu-isu aktual, isu-isu yang krusial yang memang harus ada satu lagi Pak. Sebenarnya BLT maupun bansos ini saya setuju BLT saja. Tetapi ini pada saat tertentu. Misalnya Yahukimo itu perlu BLT itu. Kedua misalnya temporer ya. Kemudian misalnya dampak-dampak tertentu, tapi jangan berterusan. Ini kebutuhan, ini kebodohan atau kelicikan. Kebodohan juga yang menerima, ya mohon maaf. Orang-orang juga yang masih berpikir. Jadi luar biasa kolaborasi. Terima kasih Pak Sandi dari Jakarta Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sandi ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Vence. Ya, silakan Pak. Penelpon lama muncul lagi. Jadi begini. Masalah bansos dan BLT itu adalah program pemerintah. Itu saya dukung. Tetapi kalau kita berbicara BLT sekarang dan bansos, mestinya jangan diberikan pada saat-saat seperti sekarang ini. Karena itu akan digunakan, disalahgunakan oleh yang menjadi topik bicara pagi hari ini kan, ya sasarannya ke situ. Satu contoh saja, kita belajar dari tahun-tahun kemarin. Saya menerima bansos, tetapi ada pesan-pesan khusus di sana. Saya bilang ini sudah nggak murni bansos lagi ini dia. Itulah. Karena selama ini Bung Leo, apalagi akhir-akhir ini, saya ingin katakan bahwa di Indonesia ada 4 jenis pemilih. Ada pemilih rasional, saya kira saya, Bung Leo, dan Bung Arief ini adalah pemilih yang rasional. Ada yang pemilih tradisional. Lalu ada lagi ketiga, ini pemilih yang namanya pemilih transaksional. Jadi duit dulu baru dia pilih. Dan yang terakhir yang menjadi topik pembicaraan kita yang paling hebat adalah pemilih instruksional. Iya kan? Jadi diinstruksikan dulu oleh yang berkuasa. Jangan lari kemana-mana. Milihnya harus ini. Lewat apa? Lewat yang namanya bansos. Jadi bansos BLT bisa dijadikan alat politik atau amunisi politik oleh partai tertentu
untuk memenangkan. Nah ini semua yang keliru. Dan kalau kita berbicara tentang Panwaslu dan Bawaslu, wah kadang-kadang mereka masuk angin, Bung Leo. Ya, masuk angin mereka. Nggak efektif, nggak maksimal. Itu saja barangkali. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Vence ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, kita bisa awasi? Alat politik. Saya salah seorang yang sangat khawatir menjadi alat politik karena presiden anaknya nyalon sebagai wakil presiden dengan pasangan Prabowo. Pengawasan tidak mungkin Pak Leo. Sangat mustahil ada pengawasan dari legislatif, dari KPU, Bawaslu. Itu sangat tidak mungkin. Pengawasan yang bisa kita harapkan itu dari media. Media harus jadi pemberani dalam pengawasan. Maka hiruk pikuk ini, kalaulah seorang Jokowi memang menamakan dirinya seorang negarawan sejati, kalau usul saya ini tidak menghentikan bansos dan BLT itu, tapi menunda pemberiannya setelah pemilu nanti, dirapel saja 4 bulan ke depan, November, Desember, Januari, Februari, nanti Maret baru diberikan semuanya. Inilah usul saya agar Jokowi dinamakan seorang negarawan sejati, agar BLT dan bansos itu tidak dinamakan sebagai alat politik. Kalau pengawasan Pak Leo satu-satunya adalah media yang kita percaya. Kalau di akar rumput bawah mustahil semua itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo, pagi Pak Arif. Pagi Pak, silakan Pak Poli langsung Pak pendapat Anda. Ya, jadi begini Pak Leo dan Pak Arif. Kalau kita bicara BLT ini, kurang lebih ada 11 yang tadi Pak Arif sampaikan. Tapi saya masih ingat persis, terakhir tahun 2022, ketika kita masih dengan COVID, ada Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022. Itu ada Tuan bencana alam dan non bencana. Non bencana itu salah satu COVID Pak Arif, tetapi sudah berakhir. Nah sekarang lagi masuk dengan bantuan El Nino. Saya kira persoalannya, kalau sampai di masyarakat rentan, ini kan kita harus waspada Pak Arif dan Pak Leo. Mengapa saya katakan itu? Karena ini menjelang pilkada, pemilu dan legislatif. Bukankah bantuan pemerintah itu bisa dipantau, tetapi pengawasan partisipatif, ya sekali lagi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu sampai ke kabupaten kota dan desa-desa yang akan melaksanakan pemilu ini harus diwaspadai Pak Leo dan Pak Arif. Karena paling tidak kalau bantuan pemerintah mungkin bisa dipantau, tetapi di luar itu tidak mungkin kita pantau Pak. Tidak mungkin itu saya katakan. Bayangkan saja satu contoh, sekarang musim lanina, musim air susah. Itu mobil-mobil yang sekarang masuk di masyarakat itu juga harus dipantau. Karena itu bagian daripada politik-politik yang sifatnya sangat sensitif. Saya kira itu harus dipantau Pak Arif. Bukan saja soal bantuan pemerintah yang seperti ini, tetapi yang di luar itu, kalau tidak dipantau oleh pengawasan partisipatif, akan menjadi masalah juga. Demikian Pak Arif dan Pak Leo yang mungkin saya sampaikan dari Maluku. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi Pak. Tadi usulan konkret dari Pak Ramadan, Mas Arief, saya tertarik dengan itu, mengusulkan bahwa jangan dihentikan tapi ditunda katanya sampai selesai pemilu lah, sampai bulan Maret katakan begitu 2024. Itu bisa atau tidak ya dilakukan seperti itu ya? Sebenarnya kalau kita lihat BLT ini fungsinya juga banyak ya. Di antara tadi untuk peningkatan daya beli, karena dalam beberapa kesempatan, khususnya bagi orang-orang yang benar-benar terdampak pada El Nino, dan juga yang terdampak pada misalnya program kartu prakerja atau BLT UMKM, itu mereka
merupakan pihak-pihak yang bisa mendapatkan manfaatnya itu kapanpun. Jadi kalau misalnya harus tunggu 4 bulan atau 5 bulan, menjadi sesuatu hal yang kurang baik buat mereka. Mungkin maksudnya adalah sebagai gestur yang positif, bahwa benar-benar memisahkan motif politik antara pemerintah dan pemberian itu. Karena kan tadi disebutkan, ya anak presiden kan juga ikut bertanding. Maksudnya untuk menjaga netralitas itu loh Mas Arief, itu bisa tidak? Tapi korbannya jangan rakyat gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang kita ingin hindari. Karena biar bagaimanapun ada 20 juta keluarga penerima manfaat yang membutuhkan. Jadi itu yang pada akhirnya harus dilindungi. Dan mereka juga harus dilindungi dari kepentingan politik. Sehingga apabila mereka nanti tanggal 14 Februari mengeksersis hak mereka untuk memilih, mereka akan memilih orang-orang yang pada dasarnya menjadi aspirasi mereka, dan itu datang dari hati nurani mereka gitu, bukan karena mereka menerima BLT dari siapa. Itu yang pada akhirnya harus kita lindungi. Pak Sandi tadi mengatakan bahwa ini kan namanya bantuan langsung tunai, ini tadi seperti dikatakan pemirsa ahli dari UGM, bahwa ini harusnya kondisional, temporer, sementara, jangan dipermanenkan. Tapi kan kalau kita melihat belakangan ini akhirnya, bahkan tadi Mas Arief sudah sebutkan di awal, sudah ada 11 jenis ini BLT. Nanti jangan-jangan menjelang 14 Februari 2024 berkembang menjadi 110 jenis begitu dengan jumlah yang semakin banyak. Ini bagaimana kita mengontrolnya nih Mas Arief? Ya, kekhawatiran Leo memang beralasan ya, karena belum apa-apa Gibran belum sudah mengkampanyekan tentang BLT-BLT yang dia akan berikan gitu. Yang baru-baru juga ada tuh di kertas di kartunya itu. Untuk startup dan lain-lain. Jadi saya pikir kekhawatiran ini valid ya, untuk pada akhirnya kita memberikan BLT ini dengan dengan kedaruratan, bukan yang permanen. Karena kalau BLT ini dijadikan sesuatu yang permanen, ini sama saja tidak mendidik buat masyarakat. Karena stimulan ini harusnya menjadi stimulan yang temporer, bukan yang permanen. Kalau permanen seharusnya itu sama sekali tidak baik, karena anak kan sangat rentan sama korupsi, terus lalu juga sama efektivitas dan efisiensi anggaran. Dan juga mentalitas dari masyarakat ya, Mas Arief ya. Akhirnya kan ya terdorong untuk santai-santai saja, karena toh saya dapat terus BLT ini. Para pemirsa tadi ada beberapa ya, 1-2 orang mengatakan mereka ragu dengan pengawasan DPR tuh, Mas Arief. Ini rakyat yang jadi ragu pengawasan dari wakilnya, dan mereka meminta media. Tapi kan kita tahu juga bahwa media ini juga mungkin tidak selalu bisa netral, bisa juga terkooptasi, bisa juga dalam tanda petik ditekan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan suara kita. Kita bahas di bagian berikut, Mas Arief. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita masih ingat, sekian waktu yang lalu ada seorang pemuda yang memviralkan jalan rusak di Lampung. Dan itu sampai presiden datang, gubernur datang, dan akhirnya diperbaiki. Tapi kan yang seperti itu mungkin tidak terus-terusan terjadi. Nah, untuk mengawasi bahwa bansos ini jangan sampai jadi alat politik, apakah kemudian media massa dan juga tadi Mas Arief sudah katakan media sosial benar-benar bisa efektif mengawasinya? Saya yakin, Metro, karena Leo, karena
di kita ini kan ada semacam istilah mungkin masih dalam taraf bercanda ya, tapi no viral, no action itu merupakan salah satu hal yang ternyata sangat-sangat efektif dalam proses pembuatan kebijakan. Kalau sudah viral pasti jalan. Ada aparat pasti turun, bahkan presiden melakukan foto op di situ segala macam. Dan itu merupakan salah satu hal ya yang pada akhirnya menjadi bukti bahwa kekuatan publik, kekuatan sosial media, kekuatan suara mereka merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan elemen untuk memperingati siapapun yang akan mencoba-coba untuk menjadikan kekuatan politik mereka lewat BLT ini. Jadi kita sudah peringatkan dalam kesempatan ini kepada siapapun. Kalau misalnya nanti ada suara publik lewat sosial media dan pada akhirnya akan bergulir menjadi salah satu kasus, menjadi sebuah kasus yang besar bahkan, ini adalah sebuah peringatan awal bahwa siapapun yang mencoba-coba untuk menyalahgunakan BLT ini sebagai kekuatan politik mereka harusnya sudah mulai menjaga diri dan menjaga niat mereka. Ke depan bisa tidak ya kita carikan mekanisme, Mas Arief, supaya kemudian bantuan langsung yang adalah sesuatu yang temporer seharusnya itu benar-benar kita minimalkan kalau tidak kita hilangkan sama sekali ya, supaya kemudian menjelang pemilu siapapun yang berkuasa itu tidak bisa menggunakannya secara terselubung sebagai alat kampanye begitu. Kalau saya lihat fungsi dari BLT ini kan pada dasarnya untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan kebutuhan tersebut kan tidak bisa dipisahkan dari berbagai macam event, baik itu event sosial maupun event politik. Jadi saya berpendirian bahwa BLT ini BLT ini bagus, kapanpun dan dimanapun. Yang penting adalah bagaimana kita membagikannya dan bagaimana kemurnian dari prosesnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Dan rakyat harus mengawasinya supaya kemudian tidak menjadi alat politik. Kita harapkan itu yang terjadi. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terima kasih, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, BLT El Nino juga patut diawasi ketat. Risiko penyelewengan bukan hanya karena data dan jalur distribusi, tapi juga sudah terendus sejak penentuan masa penyaluran. Penyaluran menjelang masa kampanye sangat mudah dimanfaatkan untuk menjadi kampanye terselubung. Karena itu seharusnya anggaran BLT El Nino disalurkan lewat program yang lebih nyata dalam adaptasi iklim. Mari kita awasi sama-sama penyaluran bansos. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.